Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berdoa kiranya saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu saat ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh dengan segala kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 7. Begini firman Tuhan. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Dalam bahasa Batak dikatakan jala sada sabing doarii sasada jahuba umpotosa soharu arian soharu borngin alai marhira budari tiurma muse. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali keraguan terhadap Allah bisa muncul dalam diri manusia. Ada pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada dan berkuasa di tengah-tengah dunia ini? Apakah Allah itu sungguh-sungguh adalah Allah yang adil? Saudara-saudara, keraguan dan pertanyaan itu dapat muncul di dalam hati kita ketika kita melihat begitu banyak kejadian, kenyataan yang terjadi di sekeliling kita yang kita rasa keadaan itu menunjukkan sepertinya Tuhan tidak berkuasa untuk mengendalikan keadaan tersebut. Kita mendengar, bahkan melihat ada peperangan terjadi di banyak tempat. Ada banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Kita melihat berbagai macam bentuk kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan seakan-akan kejahatan itu lebih berkuasa daripada kebenaran. Kita juga melihat begitu banyak krisis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia yang membuat begitu banyaknya penderitaan.
Dan ketika kita melihat itu, kita kemudian berpikir, kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Di manakah Tuhan dalam semua keadaan itu? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan dan pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan keraguan itu juga pernah dirasakan oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika mereka terbuang, ketika mereka dihukum oleh Allah, dibiarkan jatuh ke dalam tangan musuh mereka, yaitu bangsa yang tidak mengenal Allah sama sekali. Yang Allah izinkan menindas mereka, membuat mereka mengalami banyak penderitaan. Dan kemudian mereka meragukan, benarkah Allah berkuasa atas kehidupan mereka? Apakah Tuhan yang mereka percaya selama ini telah kalah oleh Allah, oleh Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap pribadi kita juga perasaan-perasaan seperti itu bisa saja terjadi. Ketika kita mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan ini, ketika kita jatuh kepada situasi-situasi di mana kita merasa keadaan yang terjadi itu sebuah ketidakadilan. Kita merasa kita tidak pantas untuk mendapatkan atau menerima semua keadaan itu. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Apakah dia benar-benar ada untuk kita? Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menjawab semua keraguan kita, semua kebimbangan dan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ada di dalam hati kita terhadap kuasa Allah, keadilan Allah, dan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Firman Tuhan berkata, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Firman ini mengingatkan bahwa akan tiba waktunya di mana kelak Tuhan akan membukakan dengan nyata, menunjukkan dengan nyata kuasanya, keadilannya, kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Akan tiba waktunya pada waktu hari penghakiman datang, di mana Tuhan tidak akan membiarkan lagi, tidak akan mengizinkan lagi ada kuasa, ada kekuatan dunia ini dapat bekerja di tengah-tengah kehidupan. Sebab Allah telah mengakhiri segalanya dan dia menunjukkan bahwa dialah pemilik kehidupan ini. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di mana waktu tidak akan lagi berbicara. Di mana Tuhan akan menjadikan hari itu, saat itu dipenuhi dengan kemuliaannya. Tidak akan ada lagi gelap di sana. Bahkan tidak akan ada lagi pergantian siang dan malam. Dan malam pun akan menjadi siang. Yang ada hanya terang Allah, kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Meskipun saat ini mungkin kita merasa seakan-akan Tuhan membiarkan kejahatan merajalela. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa untuk menghukum segala ketidakadilan. Seakan-akan Tuhan membiarkan hal-hal ketidakbenaran itu terjadi dan kebenaran itu seakan-akan tidak punya kekuatan untuk berkuasa. Yakinlah, semua itu akan berakhir dan pada akhirnya Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Tuhan akan mengendalikan semuanya dan tidak akan pernah membiarkan kekuatan, kuasa apapun, kejahatan apapun lagi ada di tengah-tengah kehidupan ini ketika harinya tiba. Oleh karena itu Tuhan mau setiap kita
terus percaya akan hal itu dan meyakini bahwa pada harinya kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan dunia ini, kehidupan setiap kita pribadi masing-masing. Dan jika kita terus setia untuk terus percaya dan berpengharapan akan hari itu, maka setiap kita anak-anak Tuhan akan terus mampu berdiri di dalam kebenaran, berdiri di dalam sukacita, melewati situasi apapun dengan sebuah keyakinan pada waktunya, pada harinya, Tuhan akan mengungkapkan kebenarannya, keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari terus hidup setia di dalam kebenaran Tuhan. Sebab pada waktunya Dia akan menyatakan kuasanya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap senantiasa percaya dan berpengharapan kepada hari di mana Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, keadilan-Mu, kasih-Mu sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap Tuhan hidup di dalam pengharapan untuk terus berjalan dengan setia menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap kami yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini semakin dimampukan untuk belajar hidup setia seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah Bapa firman-Mu semakin meneguhkan hati kami untuk terus melakukan apa yang benar, berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari terus kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terpercaya. Sampai ketemu. Shalom.